I wake up, I feel cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Darlin dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Loh, kok pada nggak semangat nih? Ibu ulangin ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong. Semangat sekali anak-anak ibu pada semangat mau belajar nih ya. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pagi ini Ibu akan membahas tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, apa anak-anak tahu apa itu hewan ruminansia? Ya, hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan, atau kita sering sebut dengan hewan herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia ada dua fase. Yang pertama terjadi pada awal masuk makanan ke dalam mulut, makanan dikunyah dan masih kasar. Fase yang kedua, ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya untuk dikunyah kembali sampai makanannya lebih halus dan makanan masuk kembali ke lambung. Dan anak-anak tahu tidak hewan memerlukan apa untuk bertahan hidup? Ya, pastinya hewan memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Dan apakah anak-anak tahu apa saja organ-organ tubuh yang berperan dalam mencerna makanan? Nah, di sini Ibu mengambil contoh hewan sapi. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar sapi dan organnya. Pada tahukah apa makanan pokok sapi? Ya, pastinya rumput yang diolah di dalam tubuh dan apa saja organ yang berperan. Ibu akan menjelaskan di sini serta fungsinya. Nah, pertama adalah esofagus. Esofagus adalah rongga mulut. Fungsi esofagus sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan ini hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Nah, karena kerongkongan hewan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi kerongkongan hewan ruminansia dapat melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Dan yang kedua adalah lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi untuk membusukkan makanan dan menghasilkan enzim selulase dan dapat mengurai selulosa. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Yang pertama adalah rumen. Rumen merupakan perut besar yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Selanjutnya ada retikulum, yaitu perut jala, yaitu tempat menyampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah. Yang kedua, teksturnya lebih halus. Dan di sini ada yang namanya omasum. Omasum
adalah perut buku. Pemasum ini berfungsi untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang terakhir adalah abomasum. Abomasum adalah perut masam, mencerna makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi materi jahat yang masuk bersama makanan. Nah, organ selanjutnya ada usus halus. Usus halus berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari yang telah diproses di dalam lambung, sari-sari makanan yang diserap makanan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir adalah rektum. Rektum atau biasa disebut anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, itulah penjelasan fungsi organ-organ pada hewan ruminansia. Nah, kalian sudah lebih paham kan bahwa hewan ruminansia mengunyah makanan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya makanan berubah menjadi energi bagi tubuhnya. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.